Mulai Idot. Oke, terima kasih Pak Aris. Ini saat yang Anda tunggu-tunggu ya. Pelajaran IPS itu pelajaran yang menyenangkan. Tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik, sehat ya. Itu yang kita harapkan semua. Oke, kita review sebentar, mengingat-ingat kemarin materi minggu yang lalu yang sudah disampaikan oleh Pak Ruziman. Mohon maaf tak copot maskernya. Insya Allah sih tidak menulari kalian ya. Tolong dibuka ya buku paketnya, atau bisa kamu lihat di buku yang lain yang pernah saya share di grup kelas ABCD, yaitu modul PJJ IPS, kan sudah saya sharekan di grup ya, bisa sebagai referensi untuk bacaan kalian. Ya, sebagai referensi selain buku paket yang sudah Anda terima dari perpustakaan beberapa waktu yang lalu. Saya hanya melanjutkan, mengingatkan lagi aja dulu, belum untuk melanjutkan. Nanti dilanjutkan materi berikutnya oleh Pak Ruziman. Minggu lalu sudah bicara tentang negara-negara ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah nama organisasi. Saya ulangi, ASEAN itu nama organisasi. Kalau bicara tentang Asia Tenggara adalah lokasi, ya, tempat. Jadi kalau bicara tentang Asia Tenggara tidak sama dengan ASEAN sebagai organisasi, tapi juga bicara tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, ada perbedaan, ada persamaannya. Bedanya di mana? Kalau bicara tentang teritorial Asia Tenggara, maka negara Timor Leste yang sudah disebut Pak Ruziman minggu lalu masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Tetapi kalau bicara tentang ASEAN, Timor Leste belum masuk, ya, belum masuk dalam organisasi itu. Itu yang poin pertama. Kemudian kemarin juga sudah dibahas tentang letak geografis. Oke ya, masih ingat ya? Letak geografis berarti letak suatu tempat berdasarkan kenampakan sesungguhnya di muka bumi, permukaan bumi. Jadi suatu tempat dilihat dengan tempat lain, gitu. Rumah saya letaknya di ini dibandingkan dengan daerah lain. Ya, rumah saya di gang itu, berarti bicara tentang suatu daerah, tempat berdasarkan kawasan itu dibandingkan gang itu. Nah, kita melihatnya dari gang itu. Nah, kawasan Asia Tenggara dilihat dari letak geografisnya, kenampakan sesungguhnya di permukaan bumi itu ternyata cukup strategis karena apa kira-kira? Kemarin sudah dibahas negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN itu dilihat geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudera. Nah, tempat kawasan ini, ya, kenapa disebut strategis? Karena tempat salah satu jalur, ya, jalur perdagangan dunia, salah satu, dan sangat ramai. Sekali lagi ya, kalau dilihat dari letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudera. Nah, karena perdagangan internasional itu sebagian besar atau banyak yang lewat perairan laut, nah salah satu jalur yang ramai adalah di kawasan Asia Tenggara ini, gitu, yaitu menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Paham ya? Sampai kemarin di situ ya. Kemudian dua benua yaitu Asia dan Australia. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Ruziman juga nanti ya terkait dengan letak koordinat atau letak astronomis.
Ya, nanti dijelaskan sama beliau. Kalau bicara tentang letak koordinat atau letak astronomis, itu bicara terkait dengan apa kira-kira? Suaranya mau di Fatian. Fatian. Bisa mendengar suara saya? Coba diaktifkan, bisa nggak Mas? Diaktifkan suara. Ini. Ya, ini atas. Nah, tunggu. Nah. Sudah. Fatian bisa menangkap suara saya? Bisa, Pak. Ya. Kalau bicara tentang letak koordinat, berarti kira-kira bicara tentang apa kira-kira menurut Fatian? Sudah pernah dengar ini ketika di kelas 7 bicara tentang letak astronomis atau koordinat itu sama, yaitu bicara tentang letak Indonesia. Pernah itu kelas 7. Nah, kalau bicara tentang letak koordinat atau letak astronomis itu mau bicara apa kira-kira? Terkait letak apa di suatu tempat itu dilihat apanya? Letak geografisnya. Kalau geografis tadi sudah ya, letak geografis itu letak suatu tempat sesungguhnya di permukaan bumi. Oh, letaknya di sini. Oh, letaknya di antara ini dan itu. Jadi membandingkan suatu tempat dengan dibandingkan tempat yang lain. Oke, agak lupa ya. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Saya acak ya, 8G. Alisa. Alisa bisa mendengar suara saya? Pernah mendengar letak astronomis, Mbak? Pernah mendengar letak astronomis? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Iya. Kira-kira mau bicara tentang apa itu kalau letak astronomis itu? Saya ulangi ya, letak astronomis juga sering disebut dengan letak koordinat. Letak koordinat. Kalau kamu belajar matematika, sumbu tarsis di pelajaran matematika tentang apa tuh? Misalnya persamaan garis gitu kan, ya antara sumbu X dan Y itu kan letak koordinat. Ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau koordinat globe atau bumi antara garis lintang dan garis bujur. Jadi nanti kalau bicara tentang letak koordinat berarti bicaranya tentang letak garis, lintang dan bujur. Ya, bujur itu yang vertikal, yang lintang itu berarti yang horizontal itu. Ingatlah itu kelas 7 kok lupa kamu ya. Jadi kalau bicara tentang Indonesia waktu itu saya dengan Bu Asri kan pernah menyinggung letak geografisnya Indonesia, letak astronomisnya Indonesia, letak geologisnya Indonesia, gitu. Nah, mari kita simak bersama-sama ya, bersama Pak Rusiman melanjutkan materi kita terkait dengan wajah negara Asia Tenggara atau ASEAN khususnya. Kita bicara ASEAN dulu ya. Gimana? Ya bisa dilihat dari geografisnya, dampak-dampak negatif dan positifnya, letak astronomisnya bagaimana, dan sebagainya. Itu siap ya? Tetap semangat. Monggo Pak Rujiman. Mana Pak? Order materi relak. Bapaknya Pak. Logo baca. 02. Ini ya. Oh, bisa kayaknya kemarin. Ya. Langsung di-share apa mau langsung materi itu? Waktunya.
suaranya anak mau dikeluarkan. Dikeluarkan dulu tuh. Oke. Nanti kalau fisik ya Biasa ini ya Pak, bawah. Ataupun ini bisa. Oh, Pak. Ini Pak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kita melanjutkan pelajaran IPS. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas ASEAN, beberapa hal di letak wilayah ASEAN, kemudian letak masing-masing negara anggota ASEAN, dan letak geografis maupun letak astronomisnya, kemudian bentuk wilayah masing-masing negara ASEAN. Minggu yang lalu sudah kita bahas itu, kita kenalkan lagi supaya anak-anak semakin paham. Anak ini sedunia, yang lalu sudah kami sampaikan, ini sedunia. Ke kiri itu berarti ke barat, ke kanan itu berarti ke timur. Dan tengahnya ini garis khatulistiwa, garis lintang 0 derajat itu ini. Dari garis lintang 0 derajat ini ke atas, artinya ke utara, maka lintang utara. Ke utara itu lintang utara. Ke bawah artinya ke selatan, ini lintang selatan. Indonesia di sini dilalui oleh garis khatulistiwa, ada sebagian di utara garis khatulistiwa, artinya ada di lintang utara, ada sebagian di lintang selatan, di selatan khatulistiwa. Kemudian dilihat dari barat dan timur, tengahnya nolnya di sini anak. Nah, nolnya ini. Nolnya ini garis ini. Ini garis bujur 0 derajat. Dari 0 ini kalau ke kanan, ke timur, maka namanya bujur timur. Ke kanan, ke timur itu bujur timur. Dari 0 derajat bujur timur, dan ini 30 derajat, bujur timur 60 derajat, dan seterusnya sampai paling timur 180 derajat. Dari 0 ini ke barat, namanya bujur barat. 0 derajat bujur barat, dan seterusnya paling barat namanya 180 derajat bujur barat. Namun 180 derajat bujur barat dengan 180 derajat bujur timur, ingat anak-anak, bumi ini bulat, ya, bumi ini bulat. Ya, paling kiri, paling barat ini Samudra Pasifik, sama dengan di paling timur ini Samudra Pasifik, karena ini bumi bulat, ya, bulat. Nah, ini benua Amerika. Besok kelas 9 kita bahas yang lebih lengkap. Terus timurnya ini Samudra Atlantik, timurnya lagi ini Afrika, benua Afrika, ini Eropa, ini Asia. Nah, ini juga yang sudah kita bahas. Asia, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan. 5 kawasan, dari tengah Asia Tengah, ke kiri ini paling baratnya Asia Barat, ke kanan ini ke timur, Asia Timur, Jepang, Cina, Korea, ke selatan ini India, Pakistan, Bangladesh, itu Asia Selatan. Nah, mojok, nah, minggu yang lalu sudah kita bahas, mojok itu ke tenggara, Southeast. South itu selatan, East itu timur, Southeast artinya tenggara. Lainlah wilayah negara Asia Tenggara. Yang lalu sudah kita bahas letak geografis Asia Tenggara bagaimana? Terletak antara 2 samudra dan 2 benua. Antara benua Asia dan benua Australia. Antara samudra India dan samudra Pasifik. Sudah kita bahas yang lalu. Ini kita potong khusus untuk Asia Tenggara. Ini Asia Tenggara. Di sebelah timur ini Pasifik, ini di sini Samudra India. Ini letak masing-masing negara. Kita ingat kembali, ya. Kita ingat kembali dari yang paling utara sini, kemudian di sini, ya ini paling utara, paling barat, ya. Burma ini paling utara, paling barat Burma. Kemudian Thailand, ini Laos,
Laos, Laos, ingat anak-anak ya, Laos itu tidak punya wilayah laut. Ya, Laos tidak punya laut. Di timurnya Vietnam yang memanjang ini Vietnam. Kemudian yang seperti lingkaran kempek ini Kamboja. Kemudian ini Malaysia. Kemudian di sini ada negara paling kecil itu Singapura. Di sini ada negara yang kecil juga Brunei. Ini Filipina, dan inilah wilayah kita, Indonesia. Ya, 10 negara anggota ASEAN. 10 negara anggota ASEAN, organisasi ASEAN. Kita ingat kembali berdirinya ASEAN. ASEAN itu organisasi didirikan oleh 5 negara. Berkumpul di Thailand, di Bangkok ini. Ya, pendirinya pertama adalah Bangkok, Thailand ya, dari negara Thailand. Kemudian yang 4, 1 Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Untuk memudahkan anak-anak mengingat berdirinya ASEAN, organisasi itu didirikan oleh 5 negara, yaitu Thailand, kemudian Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Kemudian yang lain karena merasa di wilayah Asia Tenggara mendaftarkan diri, saya ikut, saya bergabung menjadi anggota ASEAN. Ya, 5 negara menyusul. 5 negara menyusul menjadi anggota ASEAN. 5 negara yang menyusul itu mana? Burma, Laos, Vietnam, Kamboja, dan ini Brunei Darussalam. Jadi 5 anggota yang menyusul mendaftarkan diri menjadi anggota ASEAN, ini Brunei, dan yang 4 di sini Vietnam, Laos, Kamboja, dan Burma. Itu minggu yang lalu yang sudah kita bahas. Nah, untuk kali ini anak-anak kita akan membahas letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ASEAN itu letak koordinat negara-negara ASEAN. Letak koordinat itu letak astronomis, yaitu letak dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman atau letak yang berpedoman pada garis latitude. Garis latitude itu garis lintang, dan garis longitude itu garis bujur. Ya, nama lainnya latitude, lintang, longitude, bujur. Kadang anak-anak terbalik untuk memudahkan mengingat lati, lintang. Nah, lati, lintang. Ingat satu, nanti yang satunya otomatis. Kalau tidak dengan cara ini, anak-anak sering terbalik. Jadi garis letaknya dilihat dari latitude dan longitude, dari garis lintang dan garis bujur. Itu letak koordinat. Letak koordinat ASEAN bagaimana? Letak koordinat ASEAN paling barat ini Myanmar atau Burma ya anak-anak. Paling barat itu 92 derajat bujur timur. Paling barat 92 derajat bujur timur. Yang paling timur, wilayah Indonesia paling timur itu 140 derajat bujur timur. Ingat anak-anak ini ya. Dua-duanya bujur timur. Yang paling barat itu pada 92 derajat bujur timur, paling timur 140 derajat bujur timur. Artinya apa? Asia Tenggara itu terletak di sebelah timur atau di wilayah bujur timur. Tidak ada yang berada di bujur barat. Kita lihat petanya. Nah, ini anak-anak. Ini Asia Tenggara di sini. 0 derajatnya ini. Ini 0 derajat. 0 derajat garis bujur ke timur, maka namanya bujur timur. Ke barat namanya bujur barat. Dari 0 derajat bujur timur sampai sini, nah ini
Indonesia, ini ASEAN. Ini paling barat di sini pada posisi 92 derajat. Paling timur, nah kita lihat yang lebih jelas lagi. Nah, ini wilayah ASEAN. Ini anak-anak Myanmar atau Burma, ini paling barat. Ini pada titik 92 derajat bujur timur. Kalau Indonesia paling barat di sini. Indonesia itu 95. 95. Myanmar itu ke barat dikit. Ini barat dikit. Sehingga paling barat itu di titik negara Myanmar atau Burma itu 92 derajat bujur timur. Paling timur di Indonesia ini paling timur. Perbatasan dengan Papua Nugini ini pada titik 141 derajat bujur timur. Di wilayah ASEAN itu semuanya berada di bujur timur. Itu koordinat dilihat dari garis bujur atau garis longitude. Sekarang kita dilihat dari garis lintangnya. Dilihat dari garis lintang. Paling utara itu masih Myanmar. Pada lintang utara 28 derajat lintang utara. 20 ini negara Myanmar lagi. Paling selatan Indonesia 11 derajat lintang selatan. Sehingga ada yang di utara Khatulistiwa, ada yang di selatan Khatulistiwa. Kita lihat. Nah, ini anak-anak. Ini garis Khatulistiwanya. Ya, garis Khatulistiwa ini. Dari garis Khatulistiwa itu garis lintang 0 derajat. Ke utara itu lintang utara. Lintang utara. Ke selatan lintang selatan. Ya paling utara di sini negara Myanmar nih. Ini tadi 28 derajat lintang utara. 28 derajat. Ke selatan, paling selatan Indonesia ini. Pada titik 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan. Sehingga letak astronomis Asia Tenggara itu terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itulah letak koordinat atau letak astronomis Asia Tenggara. 92 derajat bujur timur, ini paling barat, sampai 141 derajat bujur timur, ini paling timur, dan 28 derajat lintang utara, ini paling utara, sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dengan melihat letak itu, dilihat dari garis lintang, anak-anak, dilihat dari garis lintang, maka sebagian besar di Asia Tenggara itu beriklim tropis. Sebagian besar, artinya ada sebagian kecil yang tidak tropis. Karena iklim tropis itu ketentuannya adalah 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ditinjau dari lintang selatan, semua berada di daerah tropis karena paling selatan hanya 11 derajat ya. 11 derajat. Pada daerah tropis itu ke selatan sampai 23,5 derajat. Bila dari utara, ada yang lebih dari 23,5. Batas tropis anak-anak sampai 23,5 derajat lintang utara. Maka lebihnya ini 23,5 derajat sampai ke 28 ini daerah subtropis. Sehingga anak-anak ini, ya, ini paling utaranya ada daerah subtropis. Sebagian besar ini tropis, hanya sebagian kecil yang ada subtropisnya di Burma ini. Ini salah satu sebab akibat. Ini letak koordinat ASEAN. Sekali lagi anak-anak, letak koordinat itu letak
dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis latitude dan garis longitude. Nah, tanya ini garis ini. Kan anak kalau ada pertanyaan tuliskan letak koordinat atau letak astronomis ASEAN, jawabnya ini. Ini harus ditulis lengkap ini 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini kalau ditanya disuruh menuliskan letak astronomis wilayah ASEAN. Sekarang pengaruh letak astronomis ASEAN. Dengan letak yang seperti itu apa akibatnya? Satu, beriklim tropis. Dari astronomis itu tropis nomor satu. Sebagian besar beriklim tropis. Karena sebagian besar berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai selatan. Kemudian pengaruh yang kedua, memiliki curah hujan yang tinggi. Kenapa curah hujannya tinggi? Banyak daerah lautnya. Di sekelilingnya banyak daerah laut, banyak wilayah laut. Hanya karena banyak wilayah laut, maka angin laut itu bersifat basah, mengandung uap air. Maka curah hujannya tinggi. Hayatinya yang tinggi. Ragam hayatinya ya. Ragam ini kurang ya. Ragam hayatinya tinggi. Beraneka ragam hayati maksudnya. Ada bermacam-macam hayati. Dengan wilayah yang lahan pertanian subur. Memiliki keanekaragaman. Oh, ini kepotong. Ini kita lihat. Sekarang dampak letak geografis. Dampak letak geografis. Letak geografis ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya dari letak geografis, ekonomi membaik. Kenapa ekonomi membaik? Berada pada jalur perdagangan dunia. Berada pada jalur perdagangan dunia. Kita lihat. Ini berada dalam jalur perdagangan dunia. Dari dulu. Terutama jalur perdagangan ini dari wilayah barat, dari Afrika, dari Eropa. Akan menuju ke timur, Cina, melalui ini. Melalui negara-negara ASEAN. Dalam posisi persilangan ini. Jalur perdagangan. Karena di jalur perdagangan maka strategis ekonominya membaik secara umum. Jadi ibarat anak-anak memiliki rumah di tepi jalan, di dekat perempatan. Maka kalau untuk mendirikan satu usaha, ya bagus. Mendirikan warung makan, mendirikan toko kelontong, mendirikan bengkel, dan lain-lain strategis. Namun kalau warungnya, rumahnya di dalam, sembunyi ya. Apalagi parkirnya kurang luas, kurang nyaman. Wilayah ASEAN ini di jalur perdagangan dunia. Maka secara umum ekonominya membaik. Dan yang kedua, dampak geografis, hasil laut melimpah karena memiliki banyak lautnya. Hasil laut melimpah. Kemudian yang ketiga, memiliki potensi pariwisata karena banyak alam yang indah. Ini dari letak geografis. Memiliki nasib yang sama, serumpun. Latar belakang sejarahnya mirip. Sama-sama mayoritas menjadi daerah jajan bangsa Barat. Dan dampak negatif, dengan posisi letak geografis yang seperti itu, dampak negatif, wilayah ASEAN itu rawan gempa karena banyak gunung. Nanti akan kita lihat lagi ini dari letak geologisnya. Kemudian banyak penyusup narkoba. Ini dampak letak geografis. Nah itu anak-anak letak koordinat ASEAN secara menyeluruh. Sekarang kita akan bahas satu persatu negara-negara anggota ASEAN. Kita mulai dari negara kita, Indonesia. Letak Indonesia, letak astronomis Indonesia. Anak-anak harus paham betul ini.
letak wilayah kita sendiri. Letak astronomis itu letak dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu paling barat pada 95 derajat bujur timur. Itu Indonesia. Kalau Asia Tenggara tadi ke barat dikit, 92 ya. 92 itu negara Myanmar tadi. Indonesia ke timur dikit, 95 derajat bujur timur. Sampai 141 derajat bujur timur. Sampai 141 derajat bujur timur. Kita lihat lagi, anak-anak harus paham betul nih. Saya pelan-pelan untuk membahas ini. Indonesia anak-anak paling barat ini 95 derajat bujur timur. Bujur timur anak. Paling timur 141 derajat bujur timur. Semuanya di bujur timur. Karena Indonesia di timur, di wilayah timur. Karena nolnya di sini. Nah, ini nolnya di sini. Dari nol ini ke timur, bujur timur. Nah, Indonesia semuanya di timur. Dari nol ini ke kiri, ke barat. Ini bujur barat. Nah, Indonesia semuanya di belahan timur. Paling barat 95. Paling barat ini 95. Kalau Asia Tenggara itu paling baratnya Burma ini, Myanmar ini 92. Paling timurnya 141. Kemudian dilihat dari garis lintangnya. Garis lintang. Ini nolnya. Paling utara ini anak-anak. Ini paling utara. Paling utara. Indonesia paling utara di sini. Ini pada posisi 6 derajat lintang utara. Nolnya Khatulistiwa ini ya. Ini nol. Khatulistiwa. Ke utara sampai di sini paling utara Indonesia itu berada 6 derajat lintang utara. Paling utara. Dan ke selatan, garis lintang selatan, LS, lintang selatan. Paling selatan ini. Paling selatan itu 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan. Enggak. Letak astronomis Indonesia tadi dari 95 sampai 141, 95 bujur timur, 141 bujur timur, kemudian 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Bedakan anak-anak ya, letak astronomis Indonesia dengan letak astronomis Asia Tenggara. Bedakan ya. Indonesia kalau disuruh menuliskan letak astronomisnya tadi dari 95 sampai 141, dari 6 sampai 11. Ini letak astronomis ini. Nah, dampaknya apa? Ini dampak yang paling besar ini, saya tuliskan 2. Masih ada dampak yang lain. Anak-anak yang harus dipahami betul 2 poin ini. Dengan letak astronomis yang seperti itu, maka yang pertama Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Dan yang kedua Indonesia beriklim tropis. Kita pahami betul ini anak-anak ya. 2 poin ini anak-anak harus paham betul. Dampak dari letak astronomis. 1 dibagi menjadi 3 daerah waktu. Itu dampak dari letak astronomis, terutama dampak dari garis bujur. Terutama dampak dari garis bujur. Anak-anak kita hitung, mengapa Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ya anak-anak, pahami betul ini ya, saya pelan-pelannya. Mengapa dibagi menjadi 3 daerah waktu? Jadi setiap 1 derajat garis bujur, setiap 1 derajat, ini maksudnya dari 0 derajat ke 1 derajat. Nah,
Ini garis bujur anak-anak ya. Ini garis bujur. Garis bujur. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 30 kan ya. Mungkin 1 ini 30. Ini 0 derajat. Kemudian ini 30 derajat bujur timur, 60 derajat bujur timur. Ini 90 derajat bujur timur. Jadi setiap ini 30. Nah, dari 1 derajat dari 0 derajat ke 1 derajat, setiap 1 derajat garis bujur itu selisih waktunya 4 menit. Ini dipahami betul ya. Setiap 1 derajat garis bujur itu ada selisih waktu 4 menit. Ya kalau 2 berarti 8 menit. Kalau 2 derajat. Kalau 3 berarti 12 menit. Nah, kalau 4 berarti 16 menit. Kalau 5 derajat berarti 20 menit. 5 derajat berarti selisih waktunya 20 menit. 5 derajat. Kalau 5 itu 20 menit berarti kalau 10 selisih berapa? Kalau 10 derajat 40 menit. Kalau 10. Karena 5 itu 20 menit. 5 derajat itu selisih waktunya 20 menit. Berarti kalau 10 selisihnya 40 menit. Lah kalau 15 derajat. Selisihnya berapa? Kalau 15 derajat 60 menit. Nah, paham anak-anak ya? Kalau 15 derajat berarti selisihnya 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nih, dasar dulu ini, dipahami dulu. Ini harus ingat betul. Mungkin waktu SD sudah pernah dibahas. Saya ulangi ya. Setiap 1 derajat garis bujur selisih waktunya 4 menit. Setiap 1 itu selisihnya 4 menit. Kalau 1 selisih 4, berarti kalau 5 derajat selisihnya 20 menit. Kalau 5 derajat selisihnya 20 menit. Ya kalau 15 derajat, kalau 15 berarti selisihnya 60 menit. 60 menit itu 1 jam. Ini pahami betul dulu ini. 15 derajat selisihnya 60 menit. Sekarang kita hitung panjang Indonesia. Anak-anak perhatian betul ini panjang Indonesia. Dari paling barat ini 95. 95. Sampai paling timur 141. Sampai paling timur 141. Maka panjang Indonesia itu 45 atau 46 derajat panjang Indonesia. Nah, 45 atau 46 derajat panjang Indonesia dari paling barat sampai paling timur. Kalau 45 itu kan sama dengan 15 kali 3. Setiap 15 derajat 60 menit selisihnya ya. Inilah maka Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Daerah waktu Indonesia bagian barat ini dari 95, ya, dari 95 ke timur sampai ditambah 15. Berapa 95 tambah 15? 110. Nah, 110. Itu waktu Indonesia bagian barat. Dari 110 ditambah 15 lagi. Dari 110 ditambah 15 lagi. Ya, dari 110 tambah 15 lagi. Berapa?
100 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian sisanya waktu Indonesia bagian timur. Jadi inilah anak-anak, tolong ini dipahami betul, ini dasar. Jadi mengapa Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, itu merupakan dampak dari letak astronomis, terutama adalah letak garis bujur karena panjangnya dari 95 sampai 141. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, Indonesia beriklim tropis. Mengapa beriklim tropis? Iklim tropis itu ditinjau dari garis lintang, posisi garis lintang. Ingat, tropis di wilayahnya, wilayah daerah tropis itu dari Khatulistiwa ini ke utara sampai 23,5 derajat. Ke utara itu sampai 23,5 derajat. Ke selatan sampai 23,5 derajat. Nah, Indonesia itu semua di dalamnya. Karena utaranya hanya sampai 6 derajat, sedangkan wilayah tropisnya sampai 23,5 derajat. Sampai 23,5. 23,5 derajat. Dari Khatulistiwa ke utara sampai 23,5 derajat. Ini semua daerah tropis. Nah, Indonesia di dalamnya. Karena hanya sampai 6. Ke selatan sampai 23,5 derajat. Indonesia hanya 11. Indonesia paling selatan itu hanya pada titik 11 derajat lintang selatan. Maka Indonesia beriklim tropis. Ini 2 poin ini anak-anak pahami betul dampak dari letak astronomis Indonesia. Yang paling utama, 2 dampak yang utama ini ya. Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu dan Indonesia beriklim tropis. Itu letak astronomis, dampak dari letak astronomis Indonesia. Sekarang letak Indonesia dari letak geografis. Indonesia terletak pada persilangan antara benua Asia dan benua Australia, dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sama dengan Asia Tenggara ya. Letak kita itu dilihat dari letak geografisnya antara Asia dan Australia, antara Pasifik dan Samudra Hindia. Nah ini Indonesia, di sini itu Samudra Pasifik, di sini Samudra Hindia. Indonesia antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan antara benua Asia dengan benua Australia. Ini dampak. Nah, ini letak geografis. Letak geografis. Sekarang yang ketiga letak geologis. Letak geologis itu apa? Geologis. Indonesia terletak pada pertemuan antara 2 deretan pegunungan. Indonesia terletak pada pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kita pahami betul ini. Dan yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, lempeng dasar Samudra Pasifik. Ini pelan-pelan kita pahami 2 poin ini. Yang nomor 1 dulu, terletak pada deretan pegunungan, 2 deretan pegunungan, yaitu deretan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kita lihat, anak. Nah ini jalur pegunungan. Ini jalur pegunungan Sirkum Mediterania. Masuk ke wilayah Indonesia pada 2 jalur. Jalur laut ini, dan jalur daratan. Ini jalur laut, ini jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Jadi di dasar laut, di laut itu ada pegunungannya. Ini di sebelah barat
Sumatera itu jalur pegunungan Mediterania, maaf ya, Mediterania di jalur laut, terus ke timur terus sampai. Kemudian jalur darat Sumatera, terus ini yang merah-merah ini jalur pegunungan, yang merah menunjukkan gunung berapi. Ini jalur pegunungan yang melalui daratan, jalur dalam. Jadi jalur darat atau jalur dalam, jalur luar atau jalur laut. Ini jalur, ini masih Mediterania anak ya. Ini jalur Mediterania. Ini terus jalurnya ini terus ke timur terus sampai antara jalur dalam dan luar ketemu di sini. Nah terus ke sini. Ini adalah jalur Mediterania. Yang satunya adalah jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik itu dari dasar laut Pasifik, dari Samudra Pasifik. Oh, inilah jalurnya. Jalur. Indonesia berada pada pertemuan dua jalur pegunungan, Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Asia, atau di buku ada yang menulis Eurasia, dan lempeng Indo-Australia, lempeng Samudra Pasifik. Ya, anak-anak perlu berimajinasi, membayangkan dasar laut, bahwa Asia dan Australia di dasar lautnya itu, kemudian dari dasar laut Samudra Pasifik, dari tiga lempeng itu bertabrakan. Nah, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng itu. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng itu. Apa akibatnya dan lain-lain, apa keuntungannya, apa kerugiannya dan lain-lain akan kita lanjutkan, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Anak-anak untuk lebih bisa memahami, silakan anak-anak membaca berbagai sumber yang lain, buku paket yang sudah dibagikan oleh perpustakaan, kemudian buku PJJ yang sudah di-share oleh Pak Martinus, silakan dibaca untuk memperkaya pemahaman, karena yang kami sampaikan itu hanya sangat sedikit hal-hal yang mendasar, hal-hal yang umum. Untuk detailnya anak silakan mempelajari, membaca buku-buku yang dimiliki. Demikian pertemuan hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada closing Pak Martinus? Sudah, langsung aja sudah. Cukup. Terima kasih, tetap semangat. Semoga anak-anak semuanya semakin sehat dan semuanya semakin sukses. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kon gaya apa?